siapakah di sini yang sudah menjalankan rencana Tuhan? Waduh, terus nengoknya kiri kanan, terus senyum-senyum ya. Wah, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi kita pengen hari ini sama-sama belajar. Saya juga akan sharing. Semoga hari ini tuh sesinya bisa menjadi berkat. Nah, sedikit perkenalan. Kalau topiknya hari ini kita mau bilang mendengarkan rencana Tuhan, kita pengen belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang, ya kalau tokoh Alkitab semuanya nggak mungkin masuk Alkitab kalau tidak mendengarkan rencana Tuhan, betul? Iya. Tapi saya pengen, kira-kira ada Bapak Ibu di sini siapa yang rajin baca kitab suci? Waduh, pada kabarin yang katakan juga. Aduh, Tuhan tolong. Saya punya waktu kalau gitu berapa menit ini Bapak Ibu? 45. Sampai jam 12 malam, karena belum pada baca. Boleh. Oke ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kita pengen cerita-cerita. Ada satu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu tokoh Alkitab yang kira-kira, wah ini kalau pertanyaannya hidupnya paling sulit, coba kita ngomong, siapa yang bisa tebak saya mau bahas siapa hari ini? Yang hidupnya kira-kira mendengarkan rencana Tuhan, tetap taat, tapi hidupnya tuh sulit sekali gitu. Ayub. Oke, ada lagi yang lain? Yusuf. Ada lagi yang lain? Daniel. Kira-kira Ayub sama Yusuf beratan mana? Daniel. Bukan. Semua berat. Oke, nggak apa-apa. Ya, tebakannya betul. Salah satunya kita akan belajar dari kisah Yusuf hari ini, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya pengen perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Clemens Raharja, Bapak Ibu. Saya biasanya memperkenalkan diri sebagai founder dari komunitas The Entrepreneur Society. Tapi saya diutus dari Perduki Chapter Selatan 1. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu kenal, ada saya anak dari Bapak Boy sama Ibu Acet. Udah pernah sharing di sini, ada yang pernah kenal dia? Iya, Papa Boy almarhum, kenal banget dia, ya pasti lah ya. Makanya jadi nanti saya akan ceritakan juga kisah bagaimana Tuhan tuh menyentuh hidup. Tapi walaupun kita mengikuti, kalau bilang mendengarkan rencana Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu, apakah kita setiap saat mengikuti? Belum tentu. Ya sama, saya juga gitu. Saya juga hidupnya tuh naik turun ya gitu ya. Kalau ngomongin dari perjuangan iman itu, dulu pernah ngalamin dari yang keluarga yang keras banget, terus Tuhan jamah. Itu ceritanya kalau dari Papa almarhum ke Papa Boy sama Bu Aceh, mereka dijamah waktu saya masih SD. Saya nggak cerita di sana karena udah pernah dengar ya pasti ya. Nah jadi di situ pemulihan keluarga terjadi. Singkatnya, kita mulai pelayanan, iman mulai bertumbuh, terus saya merantau keluar negeri. Habis itu di sana mulai dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dan akhirnya mempertanyakan iman. Ya, saya lahir sebagai Katolik, terus di sana saya mempertanyakan iman Katolik. Dan akhirnya saya mengalami masa sempat saya agnostik. Tapi kalau dibilang agnostik itu saya belajar banyak agama. Saya tidak percaya sama gereja Katolik. Itu ada kali 10 tahun lebih, 12 tahun gitu ya. Itu perjalanan iman. Tapi ketika kita lagi jauh dari Tuhan, bukan jauh dari Tuhan ya, ketika kita lagi, saya jarang ke gereja pada saat itu. Terus habis itu saya masih tetap berdoa. Kira-kira ketika kita lagi jauh seperti itu ya, apakah Tuhan meninggalkan kita? Enggak. Ada yang Bapak Ibu di sini pernah ngerasain mungkin beban dalam hidupnya begitu berat? Atau hidupnya enteng-enteng aja? Wah, asik ya kalau gitu ya. Kayaknya kita kalau dalam kehidupan pasti akan ngalamin lah momen-momen dimana kita ada tantangan besar gitu ya. Nah, saya ngalamin itu, tapi Tuhan gak pernah ninggalin. Terus habis itu saya kembali ke sini, saya mulai masa pertobatan, saya ikut di SEPX tahun 2015. Di situ mulai lagi akhirnya, terus Tuhan menjamah hidup saya secara personal kali ini. Tadi lewat keluarga, sekarang secara personal. Itu waktu saya pelayanan sama Papa Mama di NTT. Nah, pada saat seperti itu, saya cerita, Tuhan benar-benar, waktu saya masa pertobatan saya ngerasa, Tuhan saya jauh banget dari Engkau. Ikut SEPX, waktu itu ada retret awal, rekoleksi awal, ada pencurahan Roh Kudus. Apa yang Clemens lakukan? Bolos, hari minggunya nggak datang ke Shekina, gitu kan. Terus habis itu pas retret perutusan akhir dari SEPX itu ada retret perutusan, ada pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Clemens juga masih menutup diri. Aduh Tuhan belum mau, gitu kan. Terus habis itu ikut SHDR. Ada yang udah pernah ikut SHDR di sini? Ya. Pas lagi mau pencurahan Roh Kudus ini dalam waktu 2015 yang saya ikut itu mau pencurahan Roh Kudus. Terus apa yang terjadi? Ya Tuhan kalau Kau mau, udah buka hati. Terus ditumpang tangan. Waktu itu Papa doain 2015. Tapi pada saat itu, apakah saya langsung dapat karunia berbahasa roh dan sebagainya? Oh enggak.
Dari situ kan merasa udah nggak apa-apa, yang penting udah mulai membuka hati. Pada saat kita membuka hati, Tuhan bekerja, amin. Nah pada saat Tuhan bekerja, kita jadi punya satu kerinduan. Singkat cerita, akhir tahun 2015, Papa Mama sama ada beberapa teman-teman, ada waktu itu ada pewarta lagi, Kak Ima dari MKK, terus ada Sis Cing dari Tangerang, terus ada satu lagi, saya lupa namanya, itu dari MKK juga untuk OHP zaman dulu ya, multimedia, sama saya diajakin kan, saya tim Hori gitu. Pikir jalan-jalan ke NTT, ya udahlah oke gitu kan, ngeliat NTT kan. Di situ kejadiannya tuh dari Kupang kita nyetir berapa jam ke kota Soe, kota kecil. Di kota Soe itu benar-benar Tuhan menjamah. Terjadinya gimana? Ini ada satu rumah pengusaha di sana, itu belakangnya tuh dibikin bedeng. Itu di situ mereka bersekutu Bapak Ibu. Mereka seminggu tuh bisa 2-3 kali di sana. Jadi yang datang tuh 200-300, mungkin satu desa itu tuh ngumpulnya di situ gitu. Kalau lagi beribadah. Pada saat itu habis seminar satu hari itu ya mungkin waktu itu apa ya, BCM, Basic Christian Maturity. Terus malamnya ada altar call yang mau didoakan maju. 300 orang lebih, tim pelayannya ada 5 di sini. Clemens di situ, tim singer ya kan, nyanyi pinggir situ kan. Mereka di sini orang-orangnya semuanya pada maju minta didoakan. Papa, Mama, terus ada ini 5-5-nya ikut mendoakan. Karena 5 orang, 350 umat. Kebayang ya? Iya. Papa di sini nih. Dia nengok ke si Clemens di situ kan. Sini. Clemensnya di situ bilang, "Enggak mau." Doa sendiri belum beres. Doa bahasa roh nggak bisa, apa segala macam kan benar-benar masih masa pertobatan itu benar-benar baru. Tuhan baru mulai belajar lagi lah istilahnya gitu. Sini, nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya di situ Clemens berdoa di pojok, Tuhan kalau kau mau pakai, gemeteran. Saya nggak tahu mau ngapain, mau doain apa. Lah doa sendiri aja belum beres gitu kan. Akhirnya ya udah. Mungkin Roh Kudus yang dorong, kucuk-kucuk datang ke sini. Di pojok gitu kan. Aliran pasiennya mengalir ke situ. Doain, ini mau doain apa nih Tuhan? Pas tumpang tangan Bapak Ibu. Wah. Keluar semuanya, dia resting, ini air mata, ini meler-meler gitu kan. Wah, dia resting, saya benar-benar itu bukan Clemens, itu Tuhan. Jadi tahun 2015 itu benar-benar Tuhan jamah di kota Soe, di NTT. Dan itu mendoakan, pas sudah meler-meler itu kan kita ngeliat ya, nyari tisu gitu kan. Gak ada tisu, jorok banget ya. Wah, gitu, lap-lap sana sini. Jadi itu mungkin kalau lihat itu ya, tapi dari situ terus benar-benar doanya. Itu Tuhan pakai. Mau sejauh apapun, mau kita lagi dalam kondisi seperti apapun, kalau kita mau berserah Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai kita secara ajaib. Amin. Amin. Jadi di sini siapa yang mau mendengarkan rencana Tuhan? Gitu kan? Lebih semangat kita ya. Oke. Ya singkatnya. Nah ini kita jadi ini komunitas kita di Entrepreneur Society. Ini misi pelayanan di luar gereja. Singkatnya adalah kita di sini mengundang semua orang yang mau jadi pengusaha dan pengusaha untuk bisa berkumpul. Tapi di sini kita ajarkan ajaran-ajaran kasih Kristiani, bagaimana membantu orang dan segalanya. Ini misi pelayanan saya di luar gereja. Tapi ya itu aja, gitu ya. Saya banyak bikin kelas-kelas juga. Nah, oke, topik hari ini ada satu yang saya senang banget. Pasti Bapak Ibu udah sering baca juga. Kita sama-sama baca boleh yuk? Ini dari Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3 kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Tuhan punya rencana yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Tapi berapa banyak dari kita yang kadang suka kayak Clemens, 10 tahun, 12 tahun jauh loh dari Tuhan itu, ya kan? Ngeyel, ayo, nangkap ya? Terus habis itu, berapa banyak dari kita yang mungkin Tuhan mau kasih berkat yang melimpah. Tuhan punya rencana yang ajaib loh, betul? Tapi ngeyel. Ya kan? Dan akhirnya ya, hidup kita mungkin nggak semaksimal yang Tuhan inginkan, gitu. Nah makanya kenapa kalau saya
suka cerita sebenarnya. Saya ngalamin banyak jatuh bangun dalam hidup, naik turun perjuangan iman. Dari yang iman pas lagi, wah dulu waktu SMP, SMA setelah keluarga dipulihkan tuh lagi pelayanan di persekutuan doa di MKK. Terus begitu mulai imannya mulai turun gitu kan, ngelihat dunia, terus mulai mempertanyakan ini itu segala macam, otaknya yang lebih pinter ceritanya gitu kan. Sampai akhirnya terus mulai bertobat lagi, pertobatan mulai pelayanan lagi 2015 gitu kan. Terus sampai sekarang itu puji Tuhan, Tuhan tempatkan di sini. Ini perjuangannya juga Papa waktu itu, Papa almarhum bilang katanya, kamu tuh harus melayani di gereja sendiri gitu kan. Iya, tapi misi pelayanan saya di luar gereja ngeyel, ya kan? Gitu. Padahal ya akhirnya Tuhan tempatkan waktu itu Papa Juli 2019 itu stroke. Nah di situ akhirnya saya bernasar, saya bilang, Tuhan tolong kalau kau sembuhkan Bapakku, sembuhkan Bapakku. Nah gitu kan ya. Dikasih kesembuhan 6 bulan, bisa jalan semua, recovery-nya cepat 3 bulan, beliau bisa balik pelayanan lagi. Ya udah, nazarnya terpenuhi ya. Walaupun Desember 2019 akhirnya dia berpulang, Tuhan punya rencana yang lebih ajaib lagi. Jadi saya benar-benar bersyukur di situ. Kalau kejadiannya setelah pandemi ya adalah kayak apa itu ya Bapak Ibu ya. Tapi singkat cerita, dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, mau lagi jatuh, mau lagi di atas, Tuhan berkarya, amin. Amin. Nah, makanya kita pengen sama-sama belajar dari kisah tadi Yusuf. Nabi Yusuf. Ada yang tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf gimana? Dijual. Sebelum dia dijual, kenapa dia dijual? Karena dia mahal laku ya. Dimasukkan ke sumur dulu. Masukin ke sumur dulu, iya. Kenapa dia dimasukin ke sumur dulu? Ada yang tahu nggak kisahnya Nabi Yusuf? Saudara-saudaranya iri. Karena iri Cemburu. sendiri. Siapa yang cemburu? Saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cemburu. Nah, kenapa saudara-saudaranya cemburu? Ada yang tahu? Karena Yusuf paling disayang, paling ganteng, paling cakep. Karena Yusuf paling disayang sama bapaknya. Kenapa dia paling disayang sama bapaknya? Nah, karena dia apa? Anaknya Rahel. Oke. Nah, kita ngomong Anak permaisuri. Oke. Tapi kalau kita dengerin seperti ini, dia paling disayang. Tuhan sayang nggak sama dia? Ya kan? Akhirnya dia juga diberikan mimpi waktu itu. Nah, pada saat itu mulai semuanya pada cemburu. Dan dari kecemburuan tersebut, oke, saya tanya lagi sebelum sampai situ, di sini ada nggak yang pernah cemburu sama saudaranya sendiri? Wah, bagus jujur ya. Nah, tapi maksudnya kalau kita ngomong kayak gitu, ada nggak yang mungkin pernah ngebanding-bandingin dirinya sama tetangga? Oh dia udah begini, oh dia udah gitu, ada nggak? Ayo. Apalagi kalau zaman sekarang media sosial melihat kan, wih gila, itu ya dia begini, wah dia begitu, gitu kan? Ayo ya, dunia tuh bikin kita ngebanding-bandingin diri terus kan? Bener nggak? Apalagi kalau sekarang ngomongin anak-anak muda, itu mereka tuh punya krisis, sampai krisis kepercayaan diri, sampai krisis identitas dan sebagainya, karena mereka melihat semua media sosial seperti itu. Tapi kalau kita kembali lagi ke topiknya, kita akan belajar. Tuhan punya rencana yang ajaib. Kita sama-sama belajar ya. Kita lihat nih di sini. Oh ya, sebagai pengusaha ya pernah nggak sih kalau kita ngalamin naik turun kehidupan, ragu, pasti kita ngalamin ya. Semuanya kesulitan dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin lagi hilang arah dan sebagainya, punya kesulitan dalam hidup, itu hal yang normal. Ya, kita pengen belajar mana nih? Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke Yusuf akhirnya jadi, ada yang ingat nggak ceritanya? Setelah dia mengalami segala kesulitan itu, apa yang terjadi? Orang kepercayaan. Kalau dikategorikannya termasuk sukses. Pejabat. Pejabat ya. Termasuk sukses kan? Sukses. Nah, siapa di sini pengen sukses? Semua. Siapa yang percaya kalau rencana Tuhan buat kita itu sebenarnya itu mau bikin kita sukses? Amin, percaya. Amin kan? Amin. Tapi kategori suksesnya seperti apa? Apakah seperti ini? Nah, kita lihat apakah suksesnya seperti ini? Tapi kenapa kalau kita ngomongin siapa di sini yang bilang coba saya pengen tahu arti suksesnya seperti apa? Ada yang bilang? Apakah kaya raya itu sukses? Salah satu. Oke. Belum tentu. Oke ya. Kita ngeliat. Tapi kalau ngomongin kaya raya, kenapa banyak seperti ini Bapak Ibu? Kita ngomongin banyak orang-orang yang berlimpahan harta, tapi mereka masih debt.
depresi, masih stres, masih apa gitu ya kan? Nah ini gambarnya dari AI. Saya suka kan, coba gambarin seorang depresi tapi kaya raya tajir, keluar gambarnya gitu kan? AI keren sekarang ya gitu. Nah ini contoh ya, ini ada beberapa tokoh-tokoh di dunia yang sukses kategori dunia. Ada yang tahu nggak nama-namanya? Kate Spade, ada yang tahu nggak Kate Spade? Biasanya cewek-cewek tahu nih Kate Spade nih kan? Dompet, tas gitu kan? Iya. Ada yang tahu nggak kisah hidupnya gimana itu? Bunuh diri. Nah, padahal sukses kan? Iya. Apakah itu rencana Tuhan buat kita? Tadi katanya ayatnya gimana? Dipenuhi dengan sukacita. Betul? Nah, makanya kita lihat tuh ada. Ini nama-namanya siapanya tuh? Ada Nobu, tahu? Koki. Restorannya mahal banget. Kalau pernah dengar, ya. Itu. Tapi akhirnya apa? Nah, makanya kalau kita bilang, apakah ini rencana Tuhan buat kita? Bukan. Makanya kita belajar dari bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, makanya kenapa kita harus selalu setia, dekat sama Tuhan dan dengar. Bersyukur banget kalau teman-teman setiap hari apa ini? Selasa. Datang ke Perduki. di Bekasi, itu kan? Untuk terus mendengarkan firman, mendekatkan diri, puji-pujian, berdoa bersama, saling mendoakan, saling menguatkan. Itu gunanya komunitas. Amin. Penting banget. Makanya kenapa justru ini di sini saatnya kita tuh benar-benar saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena apa? Tuhan punya janji. Kalau kita dekat dengan Dia, kalau kita mau mendengarkan rencananya dan tidak Ngeyel. ya, saya juga banyak ngeyel, nggak apa-apa gitu. Tapi jadinya lama aja rencananya tercapai kan, gitu. Nanti saya ceritain kisah-kisahnya waktu benar-benar Tuhan ngebentuk hidup saya seperti apa. Tapi kita ngeliat dulu dari Yusuf ya, kita belajarin ya. Nah, ini kalau ngeliat dari gambarnya Nabi Yusuf nih, masa kecil, jadi si ayahnya. Buat teman-teman tadi yang mungkin belum baca atau belum tahu, ini saya rekap singkat. Dia dibuatkan jubah beraneka warna untuknya sebagai tanda kasih sayang khusus. Jadi saudara-saudaranya iri hati. Nah, Yusuf punya dua mimpi yang menggambarkan bahwa suatu hari ia akan memiliki kekuasaan atas saudara-saudaranya. Dan ini semakin membangkitkan rasa iri mereka. Wajar nggak? Oh ya wajar. Kalau habis itu misalkan nih kakak adik, terus tiba-tiba suatu saat bilang, kakak, kayaknya saya ngimpi suatu saat gue bakal lebih tajir dari lu. Kalau ngomongnya gitu ya. Mungkin Yusuf nggak gitu, jangan. Tapi kita lihat, nah ini dia mimpi pertama, dia bermimpi tentang dia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas gandum di ladang. Berkas gandum milik saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandumnya. Lalu Yusuf bermimpi tentang matahari, bulan dan 11 bintang yang sujud kepadanya. Ini menandakan bahwa suatu hari Yusuf akan memimpin keluarganya. Mimpi ini menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya. Nanti kalau kita telaah ceritanya sampai di akhir, sebetulnya mimpinya itu bukan untuk bikin si Yusuf sombong. Dan memang Yusuf tidak sombong, betul kan ya? Yeah. Tapi bukan untuk bikin saudara-saudaranya juga Iri. untuk iri. Rencana Tuhan. Kadang-kadang kita kalau lagi ngelihat rencananya, kalau lagi jalan, terus tiba-tiba ngadepin ada tantangan, ada ini, ada tembok, kita lagi berjuang, lagi berusaha, mungkin nanti tiba-tiba ada ada politik di kantor, terus habis itu kita melihat mungkin nanti ada orang yang menjelek-jelekin kita, ada mungkin dan sebagainya gitu, kita ngeliat, pasti kita ngalamin ya hal seperti itu ya dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau mungkin nanti ada saingan kita yang menjelek-jelekin kita, yang terus habis itu ngejahatin kita. Itu tantangan-tantangan. Belum tentu itu hal yang buruk, tapi itu Tuhan sedang membuat kita lagi diproses. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat yang lebih besar lagi, amin. Nah makanya kita lihat lagi, jadi Yusuf dikhianati dan dijual sebagai budak. Karena iri hati, saudara-saudaranya berencana untuk membunuh Yusuf. Tapi akhirnya memutuskan untuk menjualnya kepada pedagang Midian yang sedang menuju ke Mesir. Mereka menipu Yakub, ayah mereka, dengan menyatakan bahwa Yusuf telah dibunuh oleh binatang buas. Yusuf dijual kepada Potifar, seorang pejabat Mesir. Walaupun sebagai budak, dia tetap bekerja dengan baik dan memperoleh kepercayaan tinggi dari Potifar, sehingga dipercaya untuk mengelola rumah tangga tuannya. Nah kita lihat lagi, lalu istri Potifar mencoba menggoda Yusuf. Tadi kan udah saudara-saudaranya ngedrop tuh, dijual, lagi mau naik karirnya, terus habis itu digodain lagi, turun lagi. Hidup ya, naik turun, betul kan? Yeah. Pada saat Yusuf lagi ngalamin ini,
Dia mempertanyakan nggak sih, Tuhan, kenapa sih kok rencanamu kayak gini susah banget gitu? Ada nggak? Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak ada. Kalau kita, Kalau kita iya. ya Kalau Yusuf kan? kayaknya enggak. Benar ya? Nah kita lihat lagi. Tapi Yusuf menolak karena ia ingin tetap setia pada Tuhan dan menghormati tuannya. Merasa sakit hati, istri Potifar nuduh Yusuf mencoba memperkosa. Terus habis itu dipenjarakan lagi. Walaupun dia tidak bersalah. Kira-kira kalau dipenjarakan tanpa bersalah, kita rasanya gimana? Apa mungkin kita bilang, Tuhan kamu jahat sekali sama saya, gitu kan? Ya. Meski dipercaya Tuhan meski di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan dia akhirnya mendapat kepercayaan dari kepala penjara untuk mengurus tahanan lainnya. Yusuf mau di kondisi selemah apapun, sesulit apapun, dia tetap berikan yang terbaik dari diri dia. Betul? Makanya kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita berikan yang terbaik dari diri kita, berkatnya akan ada. Kan setia pada perkara kecil, kita akan dipercaya perkara besar. Itu real, itu nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Lalu, terus di penjara, Yusuf ketemu dengan dua penjabat Firaun, juru minuman dan juru roti. Mimpi, nggak tahu artinya. Terus habis itu dia minta Yusuf punya karunia dari Tuhan untuk menafsirkan mimpi mereka dengan benar. Nah Yusuf minta kepada juru minuman yang akan dibebaskan sesuai mimpinya untuk mengingat dirinya kepada Firaun. Namun juru minuman tersebut melupakannya setelah bebas. Berapa kali ngalamin kalau kita mencoba menggantungkan kebahagiaan kita sama manusia lain, mencoba menggantungkan kesuksesan bisnis apapun itu sama orang lain. Di sini kalau yang pengusaha ada nggak yang pernah mungkin Bapak tolong salam tempel ya, contoh kita ngomong. Nah makanya kalau melihat seperti itu, kalau kita menggantungkan tadi sama manusia lain, kita bisa kecewa. Tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mimpinya ada yang ingat? Ada yang ingat mimpinya? Yang bisa tebak dapat hadiah. Oke, kita baca aja ya, gitu kan. Mimpinya ada, juru minuman itu bermimpi bahwa dia melihat pohon anggur dengan 3 cabang dan yang segera berbunga dan menghasilkan buah anggur. Ia memeras anggur itu ke dalam cawan Firaun. Tafsiran Yusuf 3 cabang anggur itu mewakili 3 hari. Dalam waktu 3 hari, juru minuman akan diangkat kembali ke posisi sebelumnya untuk melayani Firaun. Melihat itu kan, bos bakal naik pangkat lagi kan, nanti minta tolong ya. Terus kita kecewa. Pernah nggak ngalamin kecewa seperti itu? Ya udah, nggak apa-apa ya. Nih, mimpi juru roti bilang bahwa ia membawa 3 keranjang roti di atas kepalanya. Di keranjang paling atas ada roti untuk Firaun. Namun burung-burung memakan roti itu. Tafsirannya apa? Dalam 3 keranjang mewakili 3 hari. Dalam waktu 3 hari juru roti akan dihukum mati dan tubuhnya digantung dan burung-burung akan memakan dagingnya. Yusuf diberikan akhirnya dari karunia tersebut, ketika dia setia terus mau mendekatkan diri sama Tuhan dan dia terus dia diberikan lagi satu kesempatan. 2 tahun kemudian Firaun bermimpi yang tidak dapat ditafsirkan. Benar-benar akhirnya karena waktu itu si juru minumannya ingat, dia dipanggil dan menafsirkan mimpi Firaun. Dan ini yang disebut dengan titik balik. Titik baliknya apa? Tafsiran mimpi Firaun itu tentang 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Yusuf memberi saran untuk mengumpulkan makanan selama masa kelimpahan sebagai persiapan menghadapi masa kelaparan. Kalau pada saat itu Yusuf terus habis langsung marah-marah sama Tuhan, tidak mau dekat sama Tuhan, tidak mau mendekatkan Tuhan, tidak setia menjalani apapun itu lagi kesulitannya, di penjara kan? Jadi kita melihat mungkin kondisinya terkadang sekarang lagi berat, tapi kalau kita terus mau setia dan kita terus mau dengar dan kita tidak ngeyel, Tuhan punya rencana dan apapun itu kehidupan kita, kesulitan kita itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat untuk menghadapi, untuk menerima berkat yang melimpah nanti janji Tuhan. Amin. Oke. Nah kita melihat lagi terpesona, lalu dia diangkat sebagai penguasa kedua. Mimpi Firaun itu saya nggak usah ceritain lah ya. Firaun melihat 7 lembu gemuk, terus habis itu 7 lembu kurus, makanya kenapa terus ada 7 bulir gandum yang sehat, kemudian muncul 7 bulir gandum yang kering. Tafsirannya tadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Makanya kenapa harus bisa simpan. Pada saat disimpan seperti itu menyelamatkan Mesir.
dari Kelaparan. kelaparan. Nah, masa kelaparan, terus habis itu pertemuan sama saudara-saudaranya, ada yang ingat ceritanya? Saudara-saudaranya akhirnya gimana bisa ketemu sama Yusuf lagi? Awalnya dia kenalin nggak? Awalnya nggak kenal, tapi Yusuf kenal. Nah, Yusuf kenalin. Terus habis itu apa yang terjadi sama saudara-saudaranya? Diapain sama Yusuf? Dicobain, dikasih uangnya, dikembalikan di dalam. Padahal contekannya ada loh. Ya kan? Iya. Yusuf pengen tahu, ini masih kaya dulu gak mereka? Padahal kalau kita tarik mundur tadi ke mimpi yang di awal, sebenarnya Tuhan tuh udah punya rencana bahwa Yusuf tuh nanti akan jadi penyelamat buat keluarganya. Tapi pada saat kita waktu Yusuf pertama kali lagi terus dimasukin ke sumur terus dijual, dia bisa ngebayangin gak sih ke situ? Ya. Pernah gak sih kita ngalamin dalam kehidupannya? Oh ternyata kita ngalamin dalam kehidupan. Oh ternyata dulu Tuhan tuh kasih saya begini, biar saya sekarang bisa begini. Ada yang pernah gak ngalamin kayak gitu? Ada. Mungkin dulu pernah ketipu. Oh ternyata Tuhan tuh ngasih pembelajaran biar kedepannya Raymond semua dikasih yang lebih bagus lagi, jangan sampai ketipu gitu. Pernah? Amin. Bisa ngikutin gak ceritanya? Ngikut ya? Ya. Masih bisa ngikutin ya? Nih. Jadi Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah, dan setelah beberapa kali pertemuan Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. Yusuf menunjukkan pengampunan kepada saudara-saudara dan menegaskan bahwa walaupun mereka dulu berniat jahat, Tuhan telah memakai peristiwa itu untuk kebaikan dan menyelamatkan banyak nyawa selama masa kelaparan. Kadang rencana Tuhan, Bapak Ibu, nggak kelihatan maksud Tuhan, saya minta sukses. Terus tiba-tiba dikasih bayangannya, wah rumah gede apa segala macam yang kita minta dikabulkan. Nggak seperti itu. Tapi Tuhan tadi punya janji, ya janjinya apa? Bahwa kita Rancangan yang janjinya apa tadi? Ayo Yeremia 29 ayat 11. rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Sesulit apapun Bapak Ibu dalam kehidupan kita, kalau kita mau terus percaya dan kita terus berada di dalam Tuhan, berkatnya akan melimpah. Amin. Amin. Lanjut lagi ya. Ceritanya belum selesai. Kalau tes-tesnya Yusuf mau belajar atau kita sama-sama baca ya. Jadi ujiannya pertama kali dituduh sebagai mata-mata. Wah, sampai panik. Tapi akhirnya mereka bela diri ceritain, keluarganya semua diceritain. Terus Benyamin, saudara yang paling muda kalau nggak salah ya. Betul nggak? Iya, paling bungsu. Yang paling bungsu. Apa yang terjadi waktu itu? Enggak, yang pertama waktu itu Benyamin kenapa ya? Ayo ada yang ingat gak? Sebelum dimasukin piala perak, Benyamin ditahan. ditahannya karena apa ya? Kok saya lupa? yang pas berikutnya baru diselipin piala perak di dalam kan? Terus akhirnya ditangkap lah. Nah pas ditangkap itu saudara-saudaranya terus ditahan karena bapaknya suruh ikut. Karena bapaknya suruh datang. Iya kan? Iya. Pokoknya begitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Tiba-tiba Karena bapaknya suruh datang. Tapi begitu bapaknya datang. Nah, suruh bapaknya datang. Iya. Oh benar, buat mancing bapaknya datang. Terus habis itu dikasih lagi piala perak supaya mereka ngerasa wah dia mencuri nih, mau ditangkap segala macam kan. Dia mau ngecek saudara-saudaranya ngebelain nggak. Ternyata akhirnya saudara-saudaranya ngebelain. Nah di situ dia baru bisa merasakan bahwa oh ternyata mereka sudah berubah. Nggak cuma oh ya udah tendang aja, bawa aja lagi, masukin sumur, terus dijual lagi gitu. Karena itulah makanya kenapa akhirnya Yusuf menjamu mereka. Menjamu. Gitu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang prosesnya mungkin nggak mudah, prosesnya mungkin penuh dengan tantangan, prosesnya mungkin penuh dengan tangisan air mata. Saya kemarin ikut di LOJ Conference, cerita LOJF. Itu ada di Pokas waktu itu ya, itu ramai banget 3.000 orang. Ada satu pembicaranya, itu dari Filipina, dia kasih satu gambar, itu tulisan gambarnya kayak nulis surat. Biasa kalau nulis surat itu kan Dear God gitu kan, Dear siapa, terus tetesan air mata. Pernah lihat nggak gambar ini? Jadi dia sekertas, bayangin kalau tulisannya cuma Dear God, tapi dia nggak bisa nulis apa-apa. Isinya kertas kosong sama tetesan air mata aja, bekas air mata basah.
Amin. Berapa banyak dari kita yang pernah ngalamin itu dalam hidup? Kesulitan yang mungkin merasa sampai banget gitu ya. Saya sering ngalamin kayak gitu-gituan. Saya akan ceritain, setelah saya selesai ceritanya Yusuf dulu ya, kita belajar ya. Nah, jadi akhirnya setelah reuni tadi, makanya ayahnya dibawa nih, ya kan? Ayahnya dibawa ke Mesir, reuni, dan akhirnya mereka dikasih tempat tinggal dan dia benar-benar hidup di Mesir hingga akhir hidupnya, melihat keluarga dan keturunannya berkembang. Jadi kalau kita ngikutin rencana Tuhan, itu lewat berapa tahun periodenya? Ada yang ngikutin nggak? Saya nggak hafal, jujur aja. Tapi itu tahunan prosesnya. Dari di penjara aja berapa tahun dia kan? Terus habis itu, nah ini kita ngeliat proses kehidupan kita Bapak Ibu. Itu setiap saat, setiap hari Tuhan terus berproses. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan terus mau memberikan yang terbaik. Karena dia punya rancangan yang penuh dan bukan untuk kita. Amin. Tapi kalau kita harus tidak ya, nah bagus. Berarti pada dengar ya. Ya kan nanti yang diingatnya itu cuma ngeyelnya doang ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan? Waktunya tinggal sedikit lagi, jadi saya percepat. Kita lihat. Yang pertama, seberapa sering kita baca kitab suci? Hampir tiap hari. Setiap hari ada? Hampir Yang tiap hari. katakan? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga suka bolong kok gitu. Tapi Tuh, kita tiap hari enggak. Saya bersyukur banget kalau Bapak Ibu di sini mungkin nggak ada Angela. Itu saya berdoa lama, 41 tahun tuh ya. Tuhan baru pertemukan dan dia yang benar-benar ngingetin baca kitab suci. Ya oke. Terus kita ada aplikasi itu yang Bible. Iya. Itu bisa saling sharing. Nanti kalau teman-teman mau coba mungkin satu komunitas boleh ya kan, add friend terus dengerin itu bareng-bareng. Itu menguatkan banget sih. Jadi benar-benar saya sungguh-sungguh percaya dalam kehidupan saya, walaupun sempat jauh dari Tuhan, sempat mempertanyakan iman Katolik, sempat mempertanyakan agama, Tuhan gak pernah tinggalin. Walaupun terus mulai masa pertobatan masih menolak, Tuhan gak pernah tinggalin. Terus habis itu walaupun masa pelayanan, apakah terus pas masa pelayanan hidupnya terus benar-benar langsung suci kudus gitu? Belum tentu juga, masih banyak kekurangannya. Tuhan gak pernah tinggalin. Mulai berbisnis, ditipu, terus habis itu hilang duit banyak, Tuhan gak pernah tinggalin. Merintis lagi di Indonesia, terus habis itu dengan segala keterbatasan modal yang ada, Tuhan gak pernah tinggalin. Dari proses kena tipu sampai proses benar-benar diasasinasi karakter, dikata-katain sama orang dekat, pernah nggak difitnah sama orang dekat, Bapak Ibu? Ya, itu pun juga Tuhan gak pernah tinggalin. Benar-benar dibentuk hingga sampai bisa berdiri saat ini. Itu kisah kehidupan. Izin saya cerita ya, nanti saya tunjukin beberapa foto-foto. Jadi yang penting kita harus selalu mau dengar. Kadang kalau kita berdoa, seberapa banyak dari kita di sini teman-teman yang berdoa itu cuma Tuhan saya minta A, B, C, D, amin. Ada yang pernah nggak Tuhan, peristiwa ini terjadi dalam hidup saya, kau mau bicara apa? Ada yang nggak pernah seperti itu? Ada yang pernah? Tuhan ini kenapa terjadi? Saya harus apa? Saya nggak tahu mesti gimana. Ada yang pernah ngalamin itu? Saya pernah ngalamin satu masalah yang cukup berat buat saya, cukup berat. Itu di tahun 2019. Saya bikin proyek perumahan waktu di Manado, itu 2016, 17, 18 ya. Kita di sana bolak-balik bikin proyek perumahan. Saya berpartner dengan satu teman yang udah temenan 8 tahun. Kita udah pernah ke Holy Land bareng, kita udah pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Teman udah, saya bayangannya itu dekat. 2019 itu dia kabur dengan 19 sertifikat dan berapa ratus juta di sana. Customer yang udah beli, kita developer, kita bangun 51 unit rumah. Customer yang udah beli dan udah taruh duit, kira-kira bakal gimana? Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah DP atau beli rumah, terus habis itu developernya nggak bangun? Ada. Ya ada. Nah itu kira-kira Bapak Ibu ngapain? Wah udah dia teleponin. Saya sampai pernah takut banget mau jawab telepon loh Bapak Ibu, itu 2019 akhir, 2020 awal. Udah gitu kan pas proses waktu itu papa stroke, papa baru meninggal, itu dihantam bertubi-tubi. Wah kacau itu 2019.
2020 awal saya ke Manado, saya ke lapor polisi, terus saya panggil RUPS, iklan koran segala macam, orangnya udah nggak bisa ditemukan. Saya ke BPN, blokir sertifikat yang hilang. Terus habis itu apa yang terjadi 2020 Maret? Covid terjadi. Covid, siapa yang merasakan kalau Covid itu membawa berkat? Angkat tangan. Gak ada. Saya. Itu orang-orang yang pada nagih semua di sana. Oh sorry, mohon maaf, force major saya nggak bisa terbang. Enak banget dapat waktu tenang. Walaupun tetap saya tahu, saya harus bereskan. Tapi gimana caranya? Saya ngomong sama lawyer, mau nyari orang hilang, itu harus biaya bisa 1M. Buset, 1M. Itu kalau udah biaya 1M, emang kalau orangnya ketangkep, duitnya masih ada? Akhirnya saya bilang, Tuhan saya mesti gimana? Bingung, takut banget, stres, sampai akhirnya diam di rumah. Apa-apa, kita sampai diam di rumah, mau telepon, mau ngeliat telepon tuh takut, mau buka WhatsApp tuh takut, udah kayak debt collector nagih segala macem, ya kan? Tapi pada saat itu terjadi dapat waktu tenang. Kalau kita mau benar-benar Tuhan, kau harus gimana? Clemens, kalau nggak serahkan semuanya ke Tuhan, nggak berserah. Apakah di saat itu Clemens mengetahui rencana Tuhan? Oh enggak, saya belum tahu rencana Tuhan apa. Orang habis kena tipu seperti itu, terus pandemi, terus gimana? Tapi tadi di Entrepreneur Society itu dari 2016-17 saya bikin secara sosial, dari kafe ke kafe, gratis, pada bayar makan masing-masing, ngumpul cuma tempat curhat buat pengusaha. Setiap bulan ketemu teman-teman, akhirnya berkumpul makin lama makin besar. Ternyata dari situ itu Tuhan punya rencana. Dulunya saya bikin itu cuma pikiran, Clemens punya ilmu sedikit, pengen punya teman-teman. Ya udah ya kita bikin satu komunitas baru, dari teman ke teman, akhirnya lama-lama jadi gede. Mulainya cuma itu doang, pengen punya teman curhat. Ternyata dari situ Tuhan tuh ngebentuk sebenarnya. Apa sih yang mau? Clemens, kamu fokus bantu orang lain terlebih dahulu, bagikan ilmu yang kamu udah dapat. Nah dari situ, pada saat Clemens lakukan hal seperti itu, ternyata banyak orang-orang yang punya kerinduan. Pengusaha butuh tempat curhat. Kalau curhat sama orang yang kurang tepat, contoh, kalau saya curhat waktu itu sama papa mama, makanya kamu udah ngapain usaha? Kamu kerja aja udah begini, itu karir kamu udah bagus ya. Jadi akhirnya salah lagi. Kalau curhat mungkin dulu kalau dengan pasangan gitu ya, suami atau istri, nanti kalau kita ngomong, aduh bisnis lagi berat nih. Kalau pulang ke rumah terus habis itu dibilang, makanya kamu gitu, wah makin stres, bener nggak? Ya kan? Mendingan kita curhat dengan yang satu vibrasi. Makanya kalau ada komunitas begini, ada masalah, cerita, minta saling doakan, saling dukung. Kalau ini kan komunitas rohani. Nah kita komunitas sekuler waktu itu. Jadi benar-benar cuma butuh tempat seperti itu. Ternyata dari situ Tuhan ngebentuk dari teman ke teman ke teman, sampai akhirnya 2018 akhir 19 awal saya bikin branding marketing agency. Itu pada saat sebelum dia kabur. Agensinya mulai tuh cuman kita kantor tuh kecil, Bapak Ibu, satu ruangan muat cuma 2 orang, dan sayanya keluar cari klien. Itu benar-benar seketerbatasan itulah waktu itu. Tapi ternyata agensi itu yang malah akhirnya menghasilkan uang 2020, 2021 untuk tadi melalui semua. Apakah itu rencana Tuhan? Apakah Clemens bakal tahu, bakal ditipu? Tentu tidak. Lalu kita berjalan tuh, Tuhan, Clemens mau serahkan masalah ini, bukakan pintu-pintu berkat-Mu dan mampukan. Bentuk Clemens seturut kehendak-Mu. Berserah Bapak Ibu. Mendengarkan rencana Tuhan. Apakah terus Clemens dengar dengan jelas, oh Clemens nanti kamu jalan ke sini, belok kiri, ke kanan gitu. Enak ya kalau gitu ya. Minimal Tuhan kasih mimpi kayak Yusuf, enak ya gitu ya. Ternyata kan enggak gitu kan. Tapi kalau kita terus setia, berserah, Tuhan enggak ninggalin. Lalu 2020 itu 2020 akhir ya, tengah ke akhir. Jadi narasumber di Kemenkominfo, di Kemenaker dulu. Waktu itu di Balai Lembang, itu lagi pandemi. Dapat seminggu tuh bisa dikasih ya 6 jutaan sekian, sama 7 jutaan kira-kira gitu. Saya bisa ajak beberapa teman komunitas dapat income juga. Terus habis itu 2021 saya bisa ngajak 45 member termasuk saya jadi narasumber di Kemenkominfo, mengajar literasi digital online dari rumah, ngomong 20 menit. Ada IO-nya bilang, Clemens, dapatnya tuh per ngomong tuh 2,8, tapi gue potong setengah ya. Ya udahlah,
dapat 1,4 minus pajak. Itu bisa pagi sore. Itu bisa dapat uang dingin, kita ngajar sore bisa 20 sampai 50 juta per bulan. Kebayang nggak? Nah tahu, dari situ personal branding mulai naik, komunitas terdengar, teman-teman semua mulai. Dari situ dampak kita makin luas. Sosial, membership gratis. Kita benar-benar saya bilang, Tuhan kau mau bentuk mana silakan. Dia bukain terus pintu. Tapi yang mana dong beres kan proyek perumahannya? Oh belum, orang masih hilang. Gimana? 2 tahun, 2023 Agustus baru dapat laporan. Ternyata dia ketangkep di Bareskrim. Udah kabur ke Kalimantan. Ternyata KTP-nya ada 4. Saya sendiri nggak tahu. Temen 8 tahun udah keluar negeri bareng. Kirain teman dekat, KTP-nya ada 4. Dia ketangkep, yang nangkep bukan dari si Clemens, mah nggak ada dana, pakai polisi kan. Tahu nggak yang terjadi Bapak Ibu? Dia 2013 nipu bintang 2. Ya udah, dicari lah. Puji Tuhan, tiba-tiba dapat laporan, ketangkep, ketemu kan. Ternyata di situ akhirnya kita bisa alih saham. Jadi sekarang kontrolnya sudah digital, kita bisa jalanin. Cuman itu 2022 akhir. Tapi 2023-2024 kita ngomongin properti sekarang ya nanti. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau nyusahin orang lain. Ini yang dimana dong proyek harus beres. Ada pemilik lahannya, ada teman-teman yang udah invest di sana. Ya. Tapi saya percaya Tuhan akan bukakan jalan nanti. Kalau kita cuma mau fokus sama permasalahan dan problema yang kita hadapi dalam kehidupan, emang permasalahan bisa selesai. Benar nggak? Kalau kita cuma mau fokus sama tadi, difitnah, diasasinasi karakter, dikata-katain segala macam, emang masalahnya bisa selesai. Kita mau berperang dengan tenaga kita sendiri, emang Siapa bisa? Siapa lu? Siapa lo? Ya kan? Clemens dikasih semua ini permasalahan, itu tujuannya apa? Biar kuat. Clemens, kamu kan mentorin teman-teman pengusaha muda. Ya lu mesti ngerti dong soal hukum. Oke Tuhan. Clemens, lu mesti ngerti dong perjanjian seperti ini nih. Iya Tuhan. Clemens, lu mesti ngerti dong gini-gini, perpajakan dan ini. Iya Tuhan. Clemens, lu mesti ini. Jadi ya udah. Belajarnya kecemplung, ketipu, kejeblos. Itu karena Clemens Iya. Tapi Tuhan ninggalin enggak? Enggak. Sampai sini bisa ngikutin? Jadi Bapak Ibu, sesulit apapun kondisinya hidup saat ini, itu Tuhan sedang berkarya. Amin? Amin. Tuhan berkarya dan Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita semua pribadi Mas Bro. Amin? Amin. Jadi kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kalau misalkan kita ngomong ada permasalahan atau apapun juga, ingat Tuhan punya rancangan Damai sejahtera. bukan Kecelakaan. ada amin? Amin. Oke. Sebenarnya saya siapin slide-nya panjang, ada foto-fotonya, cuman ya ini foto-foto aja sih. Jadi waktu pertama kali saya ke Melbourne, itu mama saya dulu punya rambut bentuknya bulat gitu kan ya. Gitu. Itu kosan saya dulu, hidupnya juga sedikit mepet ya, ngeliat foto-fotonya. Terus tantangannya ke negara baru, gak punya teman dan sebagainya. Tapi saya diajarkan untuk berteman dengan siapapun, kapan dan dimanapun. Terus kalau kita ngelihat bisnis pertama itu saya pernah kerja di KFC. Saya kuliah tuh Senin sampai Rabu, Kamis sampai Minggunya saya penuhin kerja karena dolar naik gila-gilaan. Saya nggak mau berarti papa mama udah biarin kuliah, saya kalau bisa biarin hidup. Itu proses yang Tuhan tempatkan supaya bisa ngadepin apa? Ditipu miliaran. Itu sekarang yang duit masih di sana berapa miliar? Belum utang konsumen masih ada 2,7 sekian gitu kan? Ya kalau nggak dibentuknya kayak begini, lewat semua dimaki-maki sama customer, dirasisin dulu di sana, gitu kan, dikatain dasar lu orang Asia gitu. Mentalnya nggak sekuat sekarang kayaknya, ya kan? Tapi Tuhan tuh ngebentuk terus gitu. Makanya begitu lagi sulit atau apa, pokoknya kita serahkan semua ke Tuhan. Doa dan baca kitab suci. Nah ini pergerakan kita ini masih nebeng. Kalau ada yang tahu Bro Hengki Tanim, ini kantornya Bro Hengki. Itu tahun 2018 komunitas kita masih nebeng di kantornya dia. Terus habis itu teman-teman mulai dari kafe ke kafe ya kan, semua ini foto-fotonya aja ya Bapak Ibu ya. Saya cuman dari dulu benar-benar ini kantornya kalau ngeliat tuh pojok kanan bawah. Kantor cuma muat 2 orang, saya nggak punya meja bahkan. Itu AC-nya tuh setengah kalau ngeliat. Ini setelah waktu kena tipu, kita buka kantor pertamanya di sini. Ya kita ngerintis lagi dari awal. Puji Tuhan sekarang bisa bertumbuh, berkembang gitu. Terus
Ini teman-teman kita mulai bikin ada kelas-kelas, dan kelas-kelas ini semuanya sosial juga, yang penting bisa ngebantu. Sampai akhirnya mulai Tuhan tempatkan bisa ngobrol sama orang-orang jauh lebih banyak lagi, menginspirasi lebih banyak orang lagi. Sampai benar-benar kalau saya bilang, saya berserah aja sama Tuhan. Coba kalau kita lihat di slide berikutnya, ini yang Kemenkominfo tadi, fotonya semua ada bukti-bukti nyata, dan itu benar-benar teman-teman tuh pada saat pandemi yang bisnisnya pada jatuh terbantu banget, jadi narasumber bisa dapat pendapatan pendapatan tambahan ya. Ini waktu kita ngomongin diundang ke panggung-panggung nasional, saya bisa ngajak teman-teman juga member-member untuk bisa naik sama-sama. Akhirnya bisa ngomong sampai sama ribuan orang UMKM di Indonesia. Kita banyak menginspirasi juga lewat dari perusahaan-perusahaan besar. Ya itu Tuhan yang membentuk Bapak Ibu. Apapun itu saya belum tahu kalau mau dibilang Tuhan mau ini pergerakan kita sejauh mana, sampai di mana. Saya cuma bilang ya ini kita event-event seperti ini, member kita karena ribuan di mana-mana, itu saya cuma benar-benar bisa berserah. Jadi Bapak Ibu, apapun itu prosesnya, nikmatin aja, karena sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang ajaib buat kita semua, tapi Tuhan tidak punya rencana untuk mencelakakan kita. Ya, itu makanya tadi ayatnya yang saya berikan, dan ini beberapa ayat pegangan yang menguatkan. Ya, mau difoto boleh, mau dicatat boleh, Bapak Ibu. Saya bacain aja cepat sebagai penutup. Ya, Mazmur 32 ayat 8. Aku akan mengajarkan dan membimbing engkau di jalan yang harus kau ikuti. Aku akan memberi nasihat dengan mataku yang terjaga. Saya pegang aja, saya bilang, Tuhan, kau mau bawa kemana Clemens ini? Seorang anak rantau yang baru pulang ke Indonesia 2015, mulai masa pertobatan, mulai bangun komunitas, tiba-tiba bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Saya nggak pernah minta, Tuhan yang tiba-tiba undang, Tuhan yang tiba-tiba pertemukan. Kemarin bisa ngobrol sama menteri dan yang lain-lain, kita bisa bikin program kerja dan sebagainya. Benar-benar itu saya berserah aja, karena sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang ajaib. Makanya mendengarkan rencana Tuhan itu harus dengan iman. Karena apa? Jalan saya emang lurus? Enggak. Penuh dengan suka dan duka. Ditipu nggak sekali ya by the way. Itu ceritanya paling gede aja gitu. Kalau yang utangin ratusan juta masih ada aja di mana-mana gitu, ngerintis bisnis ini. Ya udah, itu Tuhan yang menempatkan. Karena saya selalu percaya Bapak Ibu, jangan terikat dengan harta duniawi, jangan terikat dengan apa yang kita punya saat ini. Karena apa? Kita cuma menjadi saluran berkat bagi sesama, berikan yang terbaik. Seperti Yusuf, lagi dimanapun dia berada, dia berikan yang terbaik sehingga dia dipercaya untuk perkara besar. Ya, itu. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau ngomongin nalar sama Clemens, wah itu pas lagi pandemi mah bisa, kalau Clemens cuma duduk di pojokan doang, nggak berani ketemu sama orang, nangis nggak tahu mau gimana. Tapi Tuhan kirimin dari komunitas ada lawyernya ngasih ilmu, ngasih ini, Clemens kamu tenang aja, kamu udah bantuin saya banyak cari klien, sekarang saya bantuin kamu, nggak bayar konsultasi segala macam. Kalau nggak Tuhan tempatin malaikatnya, kalau tidak kita menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan dulu. Gimana Tuhan mau kirim, ya? Dan itu, kenalilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan menjadikan lurus jalannya. Dan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi dia, yaitu kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sini Bapak